Ya, yang pertama, yang paling utama adalah kesamaan program kerja. Jadi kalau dilihat program kerja saya dan Mas Anies tanpa janjian ya, disandingkan itu banyak kesamaan. Jadi hari ini saya berada di teman-teman yang memang menjunjung tinggi dan mendorong dialog kebangsaan yang dikoordinir oleh Pak Niko dan Pak Antoni Potirai. Saya berterima kasih, pertanyaannya, diskusinya juga dalam. Pada dasarnya mereka menginginkan pemimpin Jakarta itu adalah pemimpin bagi semua agama, semua golongan, semua kelompok. Dan itu saya pasti yakinkan saya akan bisa melakukan itu. Sehingga dengan demikian, karena waktu tinggal 2 hari lagi, 7 hari lagi, 6 hari lagi dengan coblosan, maka ada baiknya semua pendukung saya untuk mempersiapkan diri secara baik datang ke TPS pada tanggal 27 besok. Untuk kampanye akbar besok mulai di jam berapa ya persiapan? Jadi kampanye akbar sendiri kemungkinan dimulai dari pagi, tapi yang pagi itu musikalitas lah gitu. Tapi acara intinya di atas jam 1. Untuk yang hadir apakah Pak Anies, kemudian Pak Ahok dan juga Bu Mega akan hadir? Saya hari ini akan ke Kapuk dengan Mas Anies. Jadi untuk besok ditunggu. Mas Pram, seperti apa Mas? Ikut juga nanti siang ya Mas? Yang jam 2.30 ke Kapuk. Mas Pram, seperti apa Mas cerita dari pendekatan kepada Pak Anies sampai beliau tiba di TPS kemarin? Ya, yang pertama, yang paling utama adalah kesamaan program kerja. Jadi kalau dilihat program kerja saya dan Mas Anies tanpa janjian ya, disandingkan itu banyak kesamaan, terutama hal prinsip yang menyangkut misalnya lah penggusuran. Jadi kalau ada calon yang mengatakan bahwa kami menggusur, enggak, kami akan memberdayakan. Termasuk kalau nanti taman-taman yang akan kami buka 24 jam, saya betul-betul ingin itu menjadi tempat healing warga Jakarta. Tempat untuk ekspresi, tempat untuk orang berkumpul, tempat orang untuk membawa hewan peliharaannya. Jadi ada ruang baru lah. Saya juga nggak nyangka ternyata nggak pernah dibuka taman-taman ini. Ya. Mas Pram, survei Indopolling kan 48%. Mas Pram juga banyak turun ke lapangan dibandingkan calon lain. Ini realistis satu putaran nggak sih? Ya, yang menentukan satu putaran adalah rakyat Jakarta. Tapi hampir semua survei yang kredibel ya, saya nggak mau menjudgment survei siapapun. Survei yang kredibel kalau undecided voter dan orang yang tidak memilih diekstrapolasi angkanya sih udah oke lah gitu. Termasuk Indopolling ya, kan 48-38. Undecidednya 10. Kalau 10 bagi 2 aja nggak apa-apa, udah cukup. Semuanya akan datang Pak? Pokoknya hari ini saya sama Mas Anies di Kapuk ya. Pak, satu lagi Pak, satu hari pertama gimana Pak rencana? Kan tadi udah saya sampaikan bahwa saya akan mengerjakan hal-hal real yang ada di masyarakat. Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel, Jumantik, Dasar Wisma, dan seterusnya. Menurut saya itulah yang sekarang menjadi problem di masyarakat Jakarta. Ya. Sehingga dengan demikian kalau ada persoalan-persoalan di lapangan yang memang ada, kebanyakan pemimpin kalau saya malah akan hadir. Saya akan secara langsung saya akan hadir karena bagaimanapun bangsa ini harus sudah selesai hal yang berkaitan dengan, karena keterbukaan saya inilah yang kemudian saya juga mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kelompok yang ada. Karena jarang orang, saya pasti jadi pemimpin buat semua golongan, semua agama dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada pertanyaan apa sih yang diprioritaskan dalam waktu 100 hari pertama, saya akan mengatakan bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan real yang ada di masyarakat. Bukan yang imajiner, bukan yang sesuatu yang di awal-awal. Karena persoalan real di masyarakat di Jakarta sekarang ini adalah disparitas atau perbedaan orang kaya dan miskin yang sungguh sangat mencolok. Ada rumah-rumah yang begitu indah, mewah, tapi ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan. Dulu awalnya ketika, kan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pasti tahu saya
tidak berkeinginan untuk jadi calon gubernur. Ketika awalnya saya juga terasa berat, tapi begitu saya lihat persoalan real di masyarakat, saya jatuh cinta. Makanya ini kurang 2 hari lagi saya udah bilang sama staf saya, habis itu kita ngapain ya? Kita yang setiap hari nggak pernah putus sama sekali selama hampir 3 bulan melakukan yang seperti ini. Hari ini ada 11 titik. 2 hari yang lalu ada 15 titik, mulai dari jam 5 pagi selesai jam 11 malam. Suara saya sampai hilang kemarin, kalau teman-teman ngikutin saya di Mata Najwa atau di acara-acara apa, hilang total. Inilah yang membuat saya jatuh cinta. Makanya saya dalam 100 hari saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang di bawah ini. Caranya bagaimana? Perbaikan data, menerapkan peraturan yang ada, dan yang lebih penting adalah contoh. Kartu Jakarta Pintar itu yang menjadi sesuatu yang ditunggu di rakyat di bawah. Padahal angkanya kecil kalau bagi kita, mohon maaf, 300.000 rupiah, bukan sesuatu yang, tetapi bagi mereka itu hidup mati untuk menyekolahkan anaknya. Makanya sekarang ini penyelesaiannya di Rawabunga, hanya di satu tempat di Rawabunga. Kalau saya enggak, harus selesai di 44 kecamatan yang ada. Enggak boleh hanya di satu tempat. Dengan demikian orang saling tahu, saling mengenal siapa yang mau ngurus. Kalau di Rawabunga siapa yang kenal di Rawabunga? Enggak ada yang kenal di Rawabunga. Sehingga dengan demikian yang kedua itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Jakarta sudah menjadi kota global sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Apa itu kota global? Ukuran kota global ada 5. Aktivitas bisnis, sumber daya manusia, dorongan dukungan politik, pertukaran informasi, kemudian yang kelima adalah sumber daya manusia, SDM. Imajinasi, ataukah Jakarta mau dipimpin dengan hal yang real yang diselesaikan? Sebenarnya saya kalau ini di pengusaha saya juga bisa cerita tentang Jakarta funding yang saya gagas dan sebagainya, termasuk housing di tanah-tanah yang dimiliki oleh Pemda. Saya pasti akan bisa kita debat panjang karena memang latar belakang saya juga seorang pengusaha.